Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain sehingga mereka juga bisa membaca dan mendengarkan di mana saja dan kapan saja serta mendapat belas kasih berkat dari Tuhan. Mari kita nisinak sebelum kita mulai dengan bacaan hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kalian. Jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari keselamatan itu." Dalam segala hal, kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, sebagai seorang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku.
Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari kita dengarkan renungan dibawakan oleh Romo Hardi Jantan dari Paroki Alam Sutera, Gereja Laurentius. Silakan mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, ibu bapak, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, saya mau melanjutkan dan juga mau menawarkan renungan kecil yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani satu hari ini. Saya ambil dari bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi. Pada bab ini, maksudnya bab 2, surat kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mulai mereda hatinya. Tidak lagi membela diri secara emosional, tetapi dia menggunakan kata-kata yang lebih lembut, yang lebih baik. Sekaligus juga ia men-sharingkan bersama dengan kawan-kawannya pengalaman sebagai pelayan-pelayan Allah. Dan saya melihat, memperhatikan paradoks yang diungkapkan oleh Paulus, dan paradoks itulah menjadi sumber kekuatan dari pelayanan Paulus karena berasal dari roh, bukan melulu usaha manusia belaka. Disebut paradoks karena menyangkut soal apa yang dialami itu bertentangan dengan hasilnya. Itu paradoks. Hal yang bertentangan dengan opini yang diterima. Kalau kita diejek, harusnya kita sedih, kita marah. Tetapi Paulus tidak diejek, dihina, tetapi dia mengalami sukacita. Kira-kira demikian maksud dari paradoks. Maka Paulus mendaftar paradoks kehidupannya. Diungkapkan tadi, ketika dianggap sebagai penipu, namun terpercaya. Kebalikan. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Kebalikan lagi. Paradoks. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu. Itulah bahasa yang juga dipakai sabda Tuhan oleh Yesus Kristus ketika dia mengatakan,
barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya menyebutnya inilah the power of paradox. Kekuatan dari paradoks. Hidup yang dialami itu harus terbuka akan bimbingan roh. Maka kita akan mengalami yang disebut dengan paradoks kehidupan. Yang kita alami tetapi hasilnya itu berbeda. Ketika pelayanan-pelayanan kita sungguh berasal dari roh, bukan mencari-cari nama baik, popularitas, atau sekedar iseng, maka kita akan mengalami yang disebut dengan paradoks kehidupan itu. Silakan merenungkan. Renungan kedua akan dibawakan oleh Romo Jaya dari Suara Karmel. Silakan kita dengarkan bersama-sama. Saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ada begitu banyak cerita di dalam Injil, baik sinoptik maupun Yohanes, yang seringkali mengkaitkan antara kisah-kisah tentang Elia dan Elisa dengan kisah tentang karya Kristus. Terutama di dalam Injil Lukas juga demikian. Ada banyak kemiripan antara apa yang dikerjakan Elia, Elisa, dan Yesus. Dan kemiripan-kemiripan itu rupanya dipakai oleh Lukas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan banyak orang. Yesus itu sebetulnya siapa? Apakah dia Elia atau nabi yang akan datang? Nah, dengan menyandingkan cerita-cerita itu, kemudian Lukas memberikan jawaban bahwa memang ada kemiripan antara Yesus dengan kedua nabi besar itu. Tetapi Yesus jauh lebih besar daripada mereka. Di dalam Injil hari ini kita mendengar Elisa memberikan pemulihan atas penyakit kusta dari Naaman, orang Syria. Nah, cerita ini dipakai oleh Lukas untuk menunjukkan juga bahwa Yesus jauh lebih besar daripada Elisa. Yesus banyak menyembuhkan orang kusta. Dan yang kedua, Yesus tidak hanya membatasi diri pada orang-orang Israel, tetapi juga kepada banyak orang yang lain di luar Israel. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Elisa hanya menyembuhkan Naaman dan tidak menyembuhkan orang-orang Israel, tetapi Yesus menyembuhkan banyak orang Israel dan banyak orang di luar Israel. Nah, ini menunjukkan bagi kita bahwa Kristus ini adalah sosok yang dipersiapkan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama. Mereka semua dipakai untuk menunjukkan bahwa nanti akan muncul Dia, Sang Mesias, yang jauh lebih besar dari nabi-nabi itu. Dan akhirnya Lukas menegaskan bahwa Yesuslah Mesias itu. Dia jauh lebih besar daripada nabi-nabi itu. Karyanya dilingkupi oleh kuasa ilahi karena Dia sendiri adalah yang ilahi. Dan yang kedua, Yesus juga jauh lebih besar daripada nabi-nabi itu. Yesus lingkup warta penyelamatannya tidak hanya kepada orang-orang Israel, tetapi juga kepada lebih banyak orang di luar Israel. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Kristus sungguh-sungguh mau diberikan kepada semua orang, tidak dibatasi. Saudari dan saudaraku yang terkasih, belajar dari ini semua, kita pun juga diajak untuk menjadi seperti Elia, Elisa, dan Yesus sendiri. Kita diajak untuk memiliki semangat kenabian, semangat pewartaan yang berkobar-kobar untuk mewartakan keselamatan Allah tidak hanya di dalam lingkup kita sendiri, tetapi juga bagi mereka semua yang di luar lingkungan kita. Oleh karena itulah kita semua ditantang untuk menghidupi iman kita masing-masing, menghayati hidup rohani kita masing-masing, supaya dengan demikian kita bisa berdialog dengan baik bersama dengan mereka yang sama-sama mencari Allah. Oleh karena itu, saudari dan saudaraku, mari kita renungkan bersama. Amin.
Demikianlah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua pembacaan kita hari ini. Dan ingat untuk memberikan komentar dan share juga kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan belas kasih berkat dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkatimu. Dah.